Eh, Terima kasih Babe Haikal yang saya undang di channel YouTube saya tapi tidak mau datang, sudah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih atas undangannya. Terus terang saja, ini baru pertama kali saya datang ke Reuni 212. Tadinya saya berharap bahwa saya bisa datang di Monas. Nah, ternyata apa boleh buat harus dilakukan secara virtual. Itu yang pertama. Berikutnya saya ingin menyinggung satu hal mengenai tugas negara ya, state duty. Sebenarnya kalau kita bicara tentang mengapa negara ini didirikan, kan kita bisa biasanya membuka pembukaan undang-undang dasar ya. Salah satunya adalah negara ini didirikan karena kita ingin dicerdaskan, kita ingin dimakmurkan, disejahterakan ya, dan kita juga ingin dilindungi. Jadi merdeka itu kalau kita punya perasaan nyaman. Nah, kalau saya sama Rocky Gerung mengkritik dan merasa tidak nyaman, itu namanya tujuan negara belum terimplementasi dengan baik ya, belum terwujud dengan baik. Nah, tugas itu, state duty seperti itu sebenarnya tugas penguasa, tugas pemerintah. Ya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar. Dan itu tugas itu adalah diberikan kepada mereka yang diberikan kekuasaan atau amanah. Dan dalam konteks Indonesia adalah elected official, mereka-mereka yang dipilih melalui pemilihan umum. Mudah-mudahan revolusi akhlak bisa membuat pemilihan umum kita yang sejak zaman reformasi masih kurang dan curang, begitu kira ya. Saya selalu mengatakan begitu, masih banyak kekurangan dan masih banyak kecurangan, itu bisa lebih baik tahun-tahun ke depan, sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang betul-betul dipilih oleh rakyat secara genuine. Betul-betul berdasarkan hasil pemilihan umum yang accountable, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tugas negara tersebut ya, dalam masa ke masa kadang-kadang kan bisa jadi penguasa atau pemerintah lalai, tidak menjalankan kewajiban kenegaraannya secara benar, secara lurus, tidak menjalankan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat, untuk melindungi, untuk mencerdaskan. Karena itulah kemudian rakyat yang harusnya menjadi objek dari pencerdasan, perlindungan, dan pensejahteraan tersebut, ya harus juga berpartisipasi dalam segenap lini, dalam segenap fungsinya masing-masing, sesuai dengan kapasitasnya. Jadi saya, Bang Rocky dan lain sebagainya menjalankan amanat itu misalnya dengan melontarkan kritik-kritik yang kadang-kadang keras gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak terkena undang-undang ITE kan begitu. Kenapa? Karena kita terus-menerus ingin mengingatkan kepada pemerintah agar mereka menjalankan fungsinya, menjalankan kewajibannya. Dan kalau fungsi dan kewajiban itu dijalankan secara baik, maka cita-cita kita untuk menuju masyarakat adil dan makmur ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu tercapai. Dan itu memang benar apa yang dikatakan di dalam sila-sila Pancasila bahwa sesungguhnya kita menuju itu, menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya dalam beberapa kesempatan mengatakan instead of kita mewujudkan sebuah negara kesejahteraan, welfare state, saya lebih suka mengatakan bahwa kita menuju negara keadilan, the social justice state. Karena itu jauh lebih hakiki bagi saya ya, yang melihatnya dalam perspektif hukum tata negara. Sejahtera itu orang dikasih makan, minum cukup. Tapi adil itu piramida tertinggi, ada perasaan yang diperlakukan secara baik, diperlakukan secara adil. Sehingga orang kemudian merasa bahwa ada gunanya saya bernegara, ada gunanya kita merdeka tahun 45, karena pemerintah penguasa yang datang setelah kita berada di gerbang kemerdekaan itu adalah penguasa yang melindungi kita. Ada unsur bahagia nggak di situ? Kenapa? Tadi kan unsur sejahtera. Bahagia perlu nggak? The social justice state itu justru di situ sejahtera dan bahagia, lahir dan batin. Oke.
Jadi kalau sejahtera saja orang mungkin dimensinya batin saja. Dimensinya lahir saja. Iya. Tapi the social justice state dimensinya lahir dan batin. Itu terjemahan saya sendiri yang ngarang sesungguhnya. Yang Bung Refli katakan itu ada dalilnya. Sejahtera itu aman dari rasa lapar dan bahagia itu aman dari rasa takut. Dan itulah konsep at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, itu saya serahkan kepada ahlinya. Saya bicara the social justice state karena itulah tugas kita sebagai warga negara terus mengingatkan pemerintah agar dia melaksanakan tugasnya dengan segala konsekuensi yang barangkali akan kita hadapi. Tapi mudah-mudahan pemerintahan apapun, entah pemerintahan Jokowi atau pemerintahan yang akan datang berikutnya, itu betul-betul memperhatikan bahwa tujuan kita bernegara bukan untuk ditakut-takuti, bukan untuk dimiskinkan, ya, bukan untuk dibodohi, tetapi untuk dilindungi, untuk disejahterakan, dan untuk dicerdaskan. Mantap. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.